adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi Animalia. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kita akan melanjutkan materi Animalia. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri umum Animalia, di video kali ini kita akan belajar masuk lebih dalam lagi ke film-filmnya. Sebelumnya sudah kakak beritahu ya, bahwa di Kingdom Animalia ada 9 film, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Nematoda, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai Porifera dan Cnidaria atau nama lainnya Coelenterata. Mulai dari Porifera. Nah, film ini disebut Porifera karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan pori-pori. Jadi disebut juga dengan hewan berpori. Dan film ini adalah satu-satunya film dalam Kingdom Animalia yang parazoa. Parazoa itu artinya dia tidak membentuk jaringan, tidak punya jaringan sejati. Jaringan itu kan gabungan sel-sel ya. Nah, Porifera ini sudah multiseluler, selnya banyak, tapi sel-selnya tidak bergabung dan membentuk jaringan. Karena itulah, proses-proses metabolisme dan proses fisiologis semuanya dilakukan oleh sel-sel secara mandiri. Kita lihat dulu ya bentuk tubuhnya nih. Bentuk tubuhnya sederhananya digambarkan seperti ini ya. Dia punya lubang di atas, lubangnya yang di atas itu namanya adalah osculum. Lubang untuk keluar zat-zat. Sementara kalau zat-zat masuk lewat lubang-lubang kecil yang namanya ostia. Jadi kalau satu namanya ostium, kalau jamak ostia ya. Si ostia ini adalah lubang-lubang kecil yang ada di sekujur tubuh Porifera. Jadi seluruh tubuhnya itu penuh dengan lubang-lubang ostia. Zat semuanya, mau air, mau sel-sel sperma, makanan, segala macam itu masuk lewat lubang ostia atau ostium. Lalu masuk ke rongga besar yang disebut spongosol ya, lalu keluar lewat osculum. Jadi satu jalur, semuanya masuk lewat ostia dan keluar lewat osculum gitu ya. Lalu seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Porifera ini diploblastik, artinya dia punya dua lapisan ya, lapisan sel. Ada lapisan dalam yaitu endoderm dan ada lapisan luar yaitu ectoderm. Nah, di antara ectoderm sama endoderm tadi ada lapisan lendir yang kita sebut mesoglea atau mesohil ya. Nah, kemudian kan dia nggak punya jaringan nih. Jadi semua proses fisiologis dilakukan oleh sel-sel. Jadi ada beberapa macam sel nih. Yang pertama ada namanya lofosit atau kolenosit yang berfungsi untuk menghasilkan kolagen. Kemudian pinakosit, fungsinya adalah untuk membentuk penutup luar spons ya. Dia bisa juga untuk memfagosit partikel makanan yang terlalu besar. Sama dia ditelen supaya dihancurkan jadi kecil-kecil ya, itu pinakosit ya, adanya di permukaan. Kemudian ada oosit. Oosit itu adalah penghasil sel telur. Nama lainnya adalah arkeosit. Jadi dia tidak hanya menghasilkan oosit, bisa juga menghasilkan sel sperma kalau arkeosit. Lalu ada porosit. Porosit itu dia mengapit ostium. Jadi ini kita lihat ya, ada lubang tempat masuknya air, aliran air. Nah, kanan kirinya itu diapit oleh porosit, fungsinya mengontrol aliran air. Lalu ada lagi amoebosit. Amoebosit itu mengantarkan nutrisi yang sudah dicerna ke seluruh sel-sel yang ada di tubuhnya. Kemudian amoebosit itu juga bisa berdiferensiasi menjadi tipe sel lain ya, tapi fungsi utamanya mengedarkan. Lalu ada juga sklerosit yang berfungsi untuk menghasilkan spikula. Nah, sklerosit, amoebosit, porosit, oosit, pinakosit, dan kolenosit tadi itu adanya di daerah mesoglea, di lapisan mesoglea. Kemudian ada pula choanosit. Nah, choanosit ini fungsinya untuk menyaring partikel makanan atau mencerna makanan. Ya, jadi makanan masuk dari luar masuk lewat ostium lalu ke choanosit untuk dicerna. Choanosit adanya di endoderm ya. Nanti hasil pencernaannya dari choanosit oleh amoebosit akan diedarkan ke seluruh tubuh seperti itu ya. Jadi berarti sel-selnya ada choanosit di endoderm, lalu kolenosit, pinakosit,
oosit atau arkeosit, kemudian porosit, amoebosit, dan sklerosit atau skleroblast. Jadi sklerosit nama lainnya adalah skleroblast ya. Itu tadi nama-nama sel yang ada di porifera. Itu kalian ingat-ingat nama-namanya dan fungsi-fungsinya ya adik-adik. Karena nama-nama sel ini sering sekali keluar di ulangan. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai reproduksinya ya. Ada reproduksi secara seksual maupun aseksual. Kalau reproduksi seksual jelas dengan peleburan gamet, dia menghasilkan gamet jantan dan betina ya. Kalau yang aseksual berarti kan tanpa peleburan, biasanya dengan menghasilkan tunas atau membentuk kuncup. Nah, sekarang kita lihat dulu yang seksual ya. Reproduksi seksual itu diawali dengan pertemuan sel-sel sperma dengan ovum. Jadi nanti individu yang menghasilkan sel sperma akan mengeluarkan sel-sel sperma tersebut melalui lubang oskulum. Lalu sel sperma tersebut masuk ke individu lain yang menghasilkan ovum, masuk lewat ostium ya. Masuk lewat ostia, lalu bertemu dan melebur dengan ovum dan membentuk zigot. Nah, zigot yang terbentuk itu kemudian akan keluar lewat oskulum dalam bentuk larva. Jadi ketika keluar dari oskulum itu sudah berbentuk larva yang bisa berenang, ada silia-silianya. Lalu dia berenang untuk mencari tempat dia hinggap. Setelah dia menemukan substrat yang cocok untuk tumbuh, dia hinggap lalu tumbuh membentuk polip atau membentuk individu yang baru. Itu cara reproduksi dengan peleburan gamet ya secara seksual. Sementara kalau yang aseksualnya bisa dengan bertunas, fragmentasi, atau seperti yang digambar ini, dia membentuk kuncup dalam atau gemule ya. Jadi gemule ini akan dibentuk pada saat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk dia. Jadi kuncup calon individu barunya itu disimpan dulu sampai kondisi lingkungan memungkinkan, barulah dilepas sehingga akan terbentuk individu baru saat lingkungannya sudah menguntungkan untuk tumbuh. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai tipe-tipe atau klasifikasinya ya. Berdasarkan tipe saluran airnya, porifera dibagi menjadi 3, yaitu tipe aliran askon, sikon, dan leukon. Yang paling sederhana itu adalah tipe askon, lalu pertengahan tipe sikon, dan yang paling kompleks atau yang paling rumit itu adalah tipe leukon. Itu kalau berdasarkan aliran airnya. Nah, sekarang kita lihat kalau berdasarkan klasifikasi taksonominya. Filum porifera terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Kalau Calcarea itu tubuhnya tersusun atas spikula, spikulanya dari kalsium karbonat atau kapur. Kemudian sebagian besar tipe aliran airnya adalah askon, jadi yang paling sederhana ya. Bentuk tubuhnya silinder menyerupai vas bunga dengan tinggi kurang dari 10 cm, jadi dia kecil dan sederhana. Contohnya Leucosolenia, Platarina, dan Skiva. Lalu yang kedua Hexactinellida, tubuhnya tersusun atas spikula dari zat kersik atau silika, di mana sebagian besar tipe aliran airnya adalah sikon, dan bentuk tubuhnya silinder menyerupai vas bunga atau menyerupai mangkuk dengan tinggi rata-rata sekitar 10-30 cm. Contohnya Euplectella. Yang ketiga Demospongia, ini adalah yang paling banyak ya. Jadi jenis porifera yang paling banyak itu dari Demospongia. Tubuhnya tersusun atas serabut-serabut spongin. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah leukon, jadi dia yang paling kompleks ya. Bentuk tubuhnya tidak menentu, jadi ada yang bercabang-cabang gitu ya, jadi macam-macam bentuknya. Tingginya juga ada yang sudah mencapai 1 meter atau bahkan lebih. Contohnya Spongilla dan Cestospongia. Berikutnya manfaat porifera biasanya dijadikan tempat tinggal dan tempat ikan-ikan berlindung karena dia bagian dari terumbu karang ya. Lalu porifera juga bisa menyerap atau menyaring polutan sehingga menjaga air tetap jernih. Bisa juga dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan, kemudian memiliki nilai estetik tinggi untuk menjadi hiasan akuarium, atau spons yang sudah mati biasanya juga digunakan sebagai alat penggosok atau alat pembersih. Jadi mirip dengan spons ya. Jadi makanya biasa disebut dengan hewan spons. Jadi SpongeBob itu terinspirasi dari porifera. Oke adik-adik, sekarang kita masuk filum yang kedua yaitu filum Cnidaria atau nama lainnya Coelenterata. Cnidaria itu asal katanya dari cnidos. Cnidos itu berarti dia penyengat. Artinya berarti Cnidaria ini punya penyengat ya, makanya disebut Cnidaria. Nama lainnya Coelenterata dari kata coelom dan enteron.
Xylem itu rongga, enteron itu usus atau sistem pencernaan. Jadi dia punya rongga besar yang berfungsi untuk pencernaan. Ya, itu kenapa disebut Coelenterata. Sementara kalau Cnidaria asal katanya dari cnidos, berarti dia punya cnidoblast, alat penyengat yang ada di tentakelnya. Jadi mereka punya tentakel, yang di tentakelnya itu ada alat penyengat, sel penyengat cnidoblast. Lalu cnidoblast itu punya sel-sel nematokis yang beracun. Jadi tentakelnya punya alat penyengat yang beracun. Ya, selnya namanya nematokis, kemudian kapsul penyengatnya namanya cnidoblast. Nah, tentakelnya selain berfungsi untuk bergerak, berenang, tentakel juga berfungsi untuk menangkap gamet ya. Jadi tentakel yang menangkap gamet namanya gonangium. Lalu ada tentakel yang menangkap makanan namanya hidran. Ya. Lalu dia juga punya sistem saraf yang sederhana berbentuk jala, makanya disebut sistem saraf difus atau net nerve, ya berbentuk jala. Kemudian respirasinya dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Tentakelnya akan mengambil makanan lalu memasukkan ke gastrosol, rongga besar di tengah tubuhnya ya, itu namanya gastrosol. Lalu diedarkan oleh gastrodermis ke seluruh tubuh. Sisa pencernaannya keluar lewat mulut yang tempat tadi masuk makanan. Jadi dia nggak punya anus ya, masuk lewat situ, keluar lewat situ juga. Reproduksinya bisa seksual, bisa aseksual ya. Kalau fase seksual dia berarti menghasilkan gamet atau dengan cara isogami polip, aseksualnya dengan bertunas atau fragmentasi. Nah, gambar ini adalah gambar metagenesis pada ubur-ubur atau Aurelia ya. Jadi ada beberapa jenis pada filum Cnidaria yang mengalami proses metagenesis. Metagenesis itu artinya peralihan keturunan, ada fase generatif dan ada fase vegetatif. Ini contohnya adalah pada ubur-ubur ya. Jadi ada fase berenang bebas dan ada fase menetap atau polip. Ketika berenang namanya medusa. Nah, medusa ini akan menghasilkan gamet jantan dan betina yang melebur membentuk zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi planula. Planula ini larva bersilia yang bisa berenang bebas. Sampai kemudian ketika planula bertemu dengan substrat yang cocok, dia akan hinggap dan tumbuh menjadi skifistoma. Lalu skifistoma akan tumbuh menjadi strobila. Jadi strobila ini kalau sudah di tahap strobila, dia akan copot satu persatu gitu ya. Ujung-ujungnya itu jadi tunasnya ya. Berarti tunas-tunasnya itu akan copot satu persatu. Yang copot itu akan jadi evira yang bisa berenang bebas. Jadi evira ini adalah fase medusa ketika muda. Dia belum bisa menghasilkan gamet. Ketika dewasa jadi medusa. Nah, medusa ini ditandai dengan bisa menghasilkan gamet. Jadi ada fase vegetatif. Fase vegetatifnya itu adalah ketika sedang fase polip atau fase menetap. Jadi ketika menetap sebagai polip, dia reproduksinya vegetatif. Kemudian ketika fase berenang bebas, reproduksinya secara generatif. Jadi ketika berenang bebas, medusa itu dia menghasilkan gamet. Makanya fasenya disebut fase generatif ya. Sementara ketika polip, reproduksinya dengan melepaskan tunas-tunas yang ada di ujungnya, disebut fase vegetatif. Diingat ya, medusa generatif, polip vegetatif. Lalu berdasarkan klasifikasinya, Cnidaria dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama hydrozoa ya, ciri-cirinya dia ukurannya kecil, sekitar setengah sampai 0,6 cm, banyak yang hidup di perairan dangkal, baik air laut maupun air tawar. Nah, anggota hydrozoa ini yang ada di fase polip itu biasanya hidupnya soliter. Soliter itu artinya dia sendiri-sendiri, nggak berkoloni, nggak rame-rame. Ya, contoh hydrozoa adalah Hydra dan Obelia. Nah, Obelia ini mengalami metagenesis yang tadi kita bahas barusan ya. Jadi nggak semua lo mengalami pergiliran keturunan. Contohnya adalah Obelia dan Aurelia. Kita bahas dulu yang kedua, Scyphozoa ya. Ukurannya sekitar 2-40 cm. Dia bentuknya seperti mangkuk terbalik karena asal katanya dari Scypho. Scypho itu mangkuk ya. Jadi kayak mangkuk terbalik. Umumnya hidup di laut. Contohnya adalah ubur-ubur yang paling umum nih. Nah, ubur-ubur ini juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan yang tadi medusa sama polip ya. Nggak semua yang mengalami metagenesis itu Obelia dan Aurelia. Ya, diingat ya, Aurelia sama Obelia mengalami metagenesis. Yang ketiga, Anthozoa. Anthozoa ini dia tidak punya fase hidup medusa, hanya fase polip, tidak mengalami metagenesis berarti ya, seumur hidup polip aja, diam di tempat, nggak bergerak kemana-mana. Dia punya tentakel yang warna-warni seperti bunga, karena antho itu asal katanya kan antho itu dari bunga.
Contohnya Tubifora dan Acropora. Yang keempat Cubozoa. Nah, Cubozoa ini tadinya masuk ke dalam kelas Scyphozoa, tapi kemudian ada perbedaan sehingga dia dikeluarkan dan dia dibikin kelas sendiri Cubozoa. Dia adalah ubur-ubur sejati yang bisa berenang dengan sangat cepat. Kemudian bentuknya kayak lonceng ya. Kepalanya itu kayak lonceng dengan 4 sisi datar, di mana tinggi loncengnya itu 17 cm. Ada 4 tentakel atau 4 rumpun tentakel yang bisa mencapai 2 meter panjangnya. Berenangnya cepat sekali dan dia mirip dengan kubus, makanya disebut Cubozoa. Lalu manfaatnya Cnidaria ini bisa dijadikan bahan makanan dengan dijadikan tepung. Tepung ubur-ubur nih populernya di Jepang ya. Sama bahan baku kosmetik juga, ini juga di Jepang nih, dua ini nih yang paling populer. Tepung ubur-ubur untuk makanan atau kosmetik bisa. Lalu kemudian karena bagian dari terumbu karang, Cnidaria ini berfungsi untuk mencegah abrasi, menahan tsunami dan tempat tinggal ikan, seperti manfaat terumbu karang ya. Dan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, khususnya adalah akar bahar. Nah, akar bahar ini adalah bagian dari kelas Anthozoa. Ini gambarnya ya. Yang ini adalah anemon laut ya, dari kelas Anthozoa, tempat tinggal ikan-ikan seperti di film kartun Nemo ya. Lalu ubur-ubur yang di bawah hijau itu Hydra. Nah, ini akar bahar dan ini adalah contoh lain dari Anthozoa. Kalau Cubozoa kayak gini ya. Cubozoa bentuknya kepalanya ini kayak kubus gitu ya. Bentuknya berbeda, nggak kayak mangkok tapi kayak lonceng. Oke, itu tadi Porifera dan Cnidaria sudah kita bahas semuanya. Semoga bisa membantu kalian ya. Oke adik-adik, itu tadi sudah selesai materi kita. Kakak sarankan kalian catat supaya jika kalian lupa kalian bisa langsung buka buku catatannya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Untuk film-film selanjutnya, jangan lupa untuk terus menantikan dan menyaksikan video-video dari Sigma Smart Study. Tetap belajar, tetap tinggal di rumah, semangat terus belajar karena belajar bisa dari mana aja.